Pemirsa, di tengah penyebaran virus corona yang kian masif, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan menyiapkan jutaan obat. Berdasarkan data kawal COVID-19, jumlah kematian akibat virus corona di Indonesia mencapai 38 orang. Sedangkan kasus terkonfirmasi mencapai 450 orang. Peran masyarakat sangat penting dalam memerangi virus corona secara bersama-sama. Sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri menjadi kunci untuk menekan penyebaran virus corona, terlebih bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan. Ada baiknya melakukan self-isolation atau berdiam diri di rumah hingga batas dinyatakan aman atau negatif dari infeksi virus corona. Lalu apa self-isolation dan bagaimana mekanismenya? Informasi akan kami sajikan dalam laporan khas Flogansa bersama Safinas Nasyar. Pemirsa, di tengah maraknya sejumlah negara melakukan antisipasi dari penyebaran virus corona, Indonesia pun melakukan hal yang sama di seluruh wilayah di Indonesia. Mengantisipasi penyebaran virus corona tentunya harus dibarengi dengan memberikan informasi yang benar dan tepat terkait COVID-19. Dan tentunya konsistensi pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik perlu diketahui. Namun sebenarnya kita sebagai masyarakat memiliki sejumlah hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi virus corona. Di antaranya adalah dengan self-isolation. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda seperti apa self-isolation itu sendiri. WHO akhirnya menetapkan wabah virus corona menjadi pandemi global. Keputusan tersebut diambil seiring dengan berkembangnya penyebaran virus corona di luar Cina hingga 13 kali lipat serta banyaknya negara yang terjangkit. Berdasarkan data dari Center of Disease Control and Prevention yang menyatakan bahwa sebelumnya sudah ada 5 wabah ataupun penyakit yang menjadi pandemi global. Di antaranya yang pertama adalah influenza Spanyol pada tahun 1918. Yang kedua adalah influenza H2N2 pada tahun 1957. Yang ketiga adalah influenza H3N2 pada tahun 1968. Yang keempat adalah HIV/AIDS yang pertama kali ditemukan pada tahun 1981. Dan yang terakhir adalah flu babi yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 2009. Walaupun penyebaran virus corona tergolong cepat, namun Anda tidak perlu khawatir karena kita sebenarnya bisa melakukan antisipasi dengan self-isolation atau yang disebut dengan masyarakat yang memiliki gejala pernafasan dapat mengisolasi diri di rumah sendiri. Yang harus dilakukan saat self-isolation diantaranya adalah mengisolasi diri di ruangan berbeda dengan anggota keluarga lainnya, serta tidak menggunakan barang-barang bersamaan dengan anggota keluarga. Yang kedua adalah untuk tetap menggunakan masker, serta terapkan etika baik dan benar ketika bersin ataupun batuk. Yang ketiga, jika memang harus berpergian, pastikan lagi-lagi untuk menggunakan masker, serta menghindari keramaian dan juga transportasi umum. Dan yang keempat, pastikan pada ruang isolasi terdapat ventilasi. Yang dapat melakukan self-isolation diantaranya adalah seseorang yang positif COVID-19 ataupun memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit. Yang kedua adalah dalam kurun waktu 14 hari dari kontak terakhir, baik dengan pasien yang positif ataupun dari negara yang terjangkit. Yang terakhir, jika memang dipastikan memiliki gejala COVID-19, langsung mengisolasi diri dan hubungi petugas kesehatan. COVID-19 sendiri masih satu keluarga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Untuk masyarakat juga perlu diketahui bahwa tidak perlu khawatir
Ini gejalanya seperti influenza yang lainnya sebetulnya, dan sebagian besar bisa sembuh sendiri tanpa antivirus, tanpa antibiotik. Antibiotik hanya diperlukan kalau ada komplikasi oleh bakteri. Virus corona hampir serupa dengan influenza, sehingga cukup sulit membedakan jika hanya dilihat dari gejala. Bedanya, virus corona sendiri menyerang sistem pernafasan manusia. Corona ini sama ya, jadi dia salah satu golongan virus yang bisa masuk ke saluran napas gitu ya, memberikan gambaran. Kalau di gambaran paru sih ya namanya infiltrat ya. Infiltrat itu kayak awan-awan ya, kalau misalnya di gambaran foto ronsennya itu gambarnya putih gitu ya. Dan biasanya tuh ininya bilateral ya, di dua sisi ya, kanan dan kiri ya. Kita punya paru dua bagian kanan dan kiri, dan biasanya menyerang di kedua paru. Dan ini juga bisa cepat sekali ya, ini reaksinya bisa masuk ke saluran napas kemudian menyebar. Kalau misalnya imunnya rendah ya pasiennya, kualitas imunnya rendah, ini makin buruk tentunya kondisinya, biasanya seperti itu. Kalau tadi saya sudah dengar sendiri mengenai self-isolation, sekarang saya mau cari tahu bagaimana cara masyarakat untuk mengantisipasi dari tertularnya virus corona, dan apakah masyarakat sudah mengetahui tentang self-isolation? Yuk, kita cari tahu. Cara Mbak mengantisipasi diri Mbak dari penyebaran virus corona seperti apa? Cara Mbak pribadi? Aku sih honestly cuman dengan hand sanitizer aja, jaga kesehatan, minum vitamin. Selebihnya biasa sih. Biasa. Jaga kebersihan. Terus setelah dari tempat umum, usahakan pakai ini hand sanitizer. Hand sanitizer, iya. Berarti ini Bapak bawa terus kemana-mana nih ya Pak ya? Oke. Cara saya sendiri sih lebih banyak cuci tangan ya, walaupun kita nggak pakai masker, tapi kan kita yakin kalau kita tuh sehat. Apalagi sekarang kondisinya maskernya kan mungkin sulit ya dicari ya. Jadi lebih banyak cuci tangan sama pakai hand sanitizer aja sih Mbak. Banyak cuci tangan dan hand sanitizer. Iya, Tapi sebenarnya juga berlaku juga sih Mbak. Tapi sebenarnya khawatir nggak sih, apalagi sekarang udah menjadi pandemik ini statusnya? Lumayan ya, karena mulai banyak juga gitu korbannya, tapi memang aku rasa belum sampai perlu yang khawatiran seperti itu. Khawatir ya, oke. Ada kekhawatiran juga, cuma ya selebihnya saya berserah diri aja. Berserah diri. Oh ya Pak, sekarang juga ada cara self-isolation, udah tahu belum Pak? Self-isolation? Bapak mengisolasi diri Bapak sendiri di rumah? Belum tahu ya Pak? Belum. Oke, jadi pokoknya nanti kalau misalkan suatu saat Bapak sakit, Bapak akan lebih baik jika Bapak berdiam diri di rumah. Jauhi keramaian, jauhi transportasi publik. Khawatir Mbak, tapi mau gimana lagi ya, namanya kita juga cari duit. Cari duit ya? Iya. Oh ya, Mbak, sekarang aku mau tanya pendapat Mbak. Mbak udah tahu belum tentang self-isolation? Belum tahu. Oke, jadi itu adalah metode mengisolasi diri sendiri, Mbak. Oh, iya. Jadi nanti kalau misalkan Mbak sakit ataupun mungkin ada gejala sakit pernafasan, Mbak harus mengisolasi diri Mbak sendiri di rumah. Oke. Gitu ya, Mbak ya, untuk menghindari penyebaran penyakit lebih luas lagi. Sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 sudah ada 60.000 lebih kasus positif corona yang dinyatakan sehat dari total 137.000 lebih kasus di seluruh dunia. Dan begitu juga dengan pernyataan dari Kemenkes Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyakit corona adalah penyakit yang dapat sembuh sendiri ataupun self-limiting disease, sehingga hanya memerlukan perawatan suportif. Jadi, ayo kita lawan corona dengan jaga kesehatan dan juga patuhi setiap peraturan ataupun penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ataupun dinas kesehatan. Serta yang paling penting adalah berhenti menyebarkan berita bohong sehingga tidak terus meningkatkan kepanikan. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Raga Firdaus, Indra Purnama, iNews melaporkan.